Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Oke, ini adalah minggu keempat perkuliahan kalkulus. Di sini kita akan membahas tentang menggambar grafik dari suatu persamaan, kemudian bicara tentang fungsi setelah ini. Nah, sebelum kalian mendengarkan penjelasan berikutnya, maka silakan di pause terlebih dahulu video ini untuk berdoa dan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mudah-mudahan kalian dimudahkan menguasai materinya ya. Kita mulai dengan pembahasan grafik persamaan. Nah, grafik dari suatu persamaan itu terdiri dari titik-titik yang ditaruh di sistem koordinat, di mana titik-titik tersebut memiliki koordinat aksis X dan koordinat Y, di mana titik-titik tersebut harus memenuhi persamaan yang disampaikan. Ada beberapa langkah sederhana untuk menggambarkan grafik dari suatu persamaan. Langkah pertama adalah menemukan koordinat dari titik-titik yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi misalnya cari nilai X-nya, pilih sembarang nilai dari X atau Y-nya, kemudian tentukan nilai dari variabel lainnya. Kemudian cantumkan titik tersebut pada sistem koordinat. Kemudian hubungkan titik-titik tersebut menjadi suatu kurva mulus. Nah, bicara sistem koordinat kan sudah dibahas di minggu sebelumnya ya. Jadi saya asumsikan semua mahasiswa sudah mahir mencantumkan titik pada sistem koordinat. Nah, di langkah ketiga itu kan kita akan menghubungkan titik-titik menjadi suatu kurva mulus ya. Nah, pada langkah 1 dan 2, jika semakin banyak titik yang kita ketahui atau kita identifikasi, maka akan semakin bagus atau semakin mulus grafik persamaan yang bisa kita bentuk. Salah satu poin penting untuk menggambarkan grafik dari suatu persamaan adalah dengan mengetahui informasi terkait tentang titik potong dengan sumbu koordinatnya, yaitu dengan sumbu X dan dengan sumbu Y. Namun ini tidak wajib, namun akan sangat membantu sebenarnya. Oke, cuman ada beberapa persamaan yang sulit mungkin menemukan titik potongnya dengan sumbu X atau dengan sumbu Y. Oleh karena itu, 3 langkah yang disampaikan sebelumnya itu cukup sebenarnya. Nah, yang pertama, titik potong dengan sumbu X. Kita tahu bahwa sembarang titik yang berada di sumbu X ini itu kan titik di mana nilai Y-nya bernilai 0 ya. Let's say di sini misalnya 1, ini kan berarti titik 1,0 bukan titik 0,1. Ingat, kalau kita bicara titik pada sistem koordinat berarti X, Y, di mana komponen pertama adalah X-nya, komponen kedua adalah Y-nya. Jadi di sini let's say di sini 1, maka di sini itu adalah titik 1,0. Nilai X-nya 1, nilai Y-nya 0. Dan semua titik yang berada di sepanjang sumbu X ini, nilai Y-nya itu adalah bernilai 0. Sehingga kalau kita mau mencari tahu titik potong dari suatu persamaan dengan sumbu X adalah klaim Y-nya bernilai 0. Kemudian carilah nilai X-nya. Kemudian untuk titik potong dengan sumbu Y, kebalikannya, semua titik yang berada di sumbu Y ini adalah titik-titik di mana nilai X-nya sama dengan 0. Misalnya di sini negatif 1. Maka titik ini itu adalah titik 0, negatif 1. Karena negatif 1-nya itu kan milik di sumbu Y. Jadi negatif 1-nya nilai Y, maka nilai X-nya adalah 0. Jadi semua titik yang berada di sumbu Y ini itu adalah titik di mana nilai X-nya bernilai 0. Sehingga kalau mau menemukan titik potong dengan sumbu Y, maka klaim X-nya bernilai 0. Tinggal carilah nilai Y-nya. Oke, kita lihat di contoh soal. Oke, misalnya gambarkan grafik dari persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurang 3. Di sini saya akan menggunakan 3 langkah sederhana yang disampaikan tadi, belum membahas tentang titik potong. Langkah pertama adalah kita menemukan titik-titik yang melalui persamaan Y sama dengan X kuadrat kurang 3 ini. Nah, inilah dia titiknya. Di sini nilai kan tadi persamaannya Y sama dengan X kuadrat kurang 3. Pilih sembarang X, kemudian tentukan nilai Y-nya, karena kan di sini menunjukkan bahwa Y tergantung pada nilai X kuadrat dikurang 3. Di sini dipilih X sama dengan negatif 3, kemudian substitusikan X sama dengan negatif 3 ke sini, maka diperoleh negatif 3 kuadrat itu kan 9. 9 kurang 3 adalah 6, maka diperoleh Y-nya sama dengan 6. Kemudian pada X sama dengan negatif 2, ganti X di sini dengan negatif 2, sehingga negatif 2 dikuadratkan adalah 4, 4 kurang 3 adalah 1. Jadi Y-nya bernilai
1. Dengan cara yang sama, untuk X sama dengan negatif 1 disubstitusikan ke sini, akan diperoleh Y-nya sama dengan negatif 2. Begitu seterusnya ya. Nah, dari titik yang pertama ini, dari informasi yang kita temukan pertama tadi, ini kan X-nya negatif 3, Y-nya 6. Maka kita bisa simpulkan bahwa titik negatif 3,6 itu melalui persamaan ini. Kan tadi langkah keduanya adalah, langkah satunya adalah temukan titik-titik yang memenuhi persamaan ya, karena proses pencarian kita yang memang memanfaatkan persamaan ini, sejauh kita tidak melakukan salah perhitungan, maka titik negatif 3,6 itu bisa dikonfirmasi melalui persamaan ini. Kemudian dari X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 1, kita peroleh titik B, yaitu negatif 2,1. Kemudian ini let's say kita notasikan dengan titik C. Kemudian D itu titik 0, negatif 3. E titik 1, negatif 2. F titik 2,1. Dan G 3,6. Nah, berikutnya di langkah kedua, cantumkanlah semua titik ini pada sistem koordinat. Nanti jadinya begini. Oke. A negatif 3,6, maka titiknya itu adalah yang ini ya. Kemudian B itu negatif 2,1, yaitu yang ini, negatif 2,1. Kemudian C itu negatif 1, negatif 2. Ini C-nya negatif 1, negatif 2. By the way, di sini negatif 1, maka di bawahnya negatif 2 ya. D-nya 0, negatif 3. Nah, di sumbu Y dia 0, negatif 3. Kemudian E-nya 1, negatif 2. Di sini 1, negatif 2. Kemudian F 2,1 dan G titik 3,6 di sini. Oke. Sudah dapat titik-titiknya, langkah terakhir adalah tinggal hubungkanlah semua titik ini menjadi suatu kurva yang mulus. Maka jadinya nanti seperti ini. Oke. Jadi hubungkan semua titik ini, jadilah ini merupakan grafik dari persamaan Y sama dengan X kuadrat kurang 3. Oke, nah bagaimana titik potong dengan sumbu koordinat untuk persamaan ini? Kita lihat nanti akan diketahui bahwa kebetulan untuk persamaan ini menemukan titik potongnya lumayan mudah. Oke, kita mulai dengan titik potong dengan sumbu X. Sebagaimana yang dibahas tadi, titik potong dengan sumbu X itu adalah jika Y sama dengan 0. Nah, substitusilah Y sama dengan 0 ke persamaan ini, maka kita peroleh 0 sama dengan X kuadrat kurang 3, atau X kuadrat kurang 3 sama dengan 0. Carilah solusi atau nilai X yang memenuhi persamaan ini, yaitu X kuadratnya sama dengan 3, atau X sama dengan plus minus negatif akar 3. Karena kan jika X kuadrat sama dengan 3, maka X-nya tinggal akarkan ini tapi positif negatif ya. Dengan demikian kita punya titik negatif 3,0. Di sini kan X-nya positif 3 dan negatif 3. Di sini saya tuliskan X yang negatif 3 dulu. Kemudian 0 ini karena kan kita sudah mengklaim bahwa nilai Y-nya adalah 0. Kemudian yang kedua adalah titik akar 3,0. Sama penjelasannya kenapa Y-nya bernilai 0. Karena di awal kita sudah mengklaim nilai Y-nya adalah 0. Memang harus Y sama dengan 0 ya. Namanya juga titik potong dengan sumbu X. Berikutnya titik potong dengan sumbu Y. Nah, titik potong dengan sumbu Y sebagaimana yang dibahas tadi itu adalah jika X-nya bernilai sama dengan 0. Nah, jika X sama dengan 0, substitusikanlah X sama dengan 0 di sini. Maka akan kita peroleh Y sama dengan 0 kuadrat kurang 3 atau Y sama dengan negatif 3. Nah, kita peroleh Y sama dengan negatif 3. X-nya tadi sudah disampaikan bernilai 0. Berarti kita punya titik 0, negatif 3. Nah, berikutnya, tadi kan kita sudah punya ini nih, grafik dari persamaan Y sama dengan X kuadrat kurang 3. Sudah ya. Nah, let's say yang ini titik negatif akar 3,0 sebagai titik A, di manakah dia? Yaitu di sini nih. Nih. Titik potong dengan sumbu X di sini. Kemudian titik akar 3,0 sebagai titik B. Disinilah dia. Oke. Kemudian titik 0, negatif 3. Ini negatif 1, ini negatif 2, ini di sini negatif 3. Jadi disinilah titik C-nya.
Oke, jadi itu titik potong. Sebenarnya kalaupun kita cuma mengandalkan titik potong dengan sumbu koordinat saja untuk menggambarkan grafik dari persamaan ini, 3 titik ini saja, 1, 2, 3, tetap saja mungkin kita tidak bisa puas karena tidak bisa menciptakan grafik dengan kurva yang mulus. Jadi memang sebaiknya tetap saja dibutuhkan informasi titik-titik lainnya yang dilalui oleh persamaan ini. Berikutnya contoh 2, gambarkan grafik dari persamaan X sama dengan Y kuadrat. Langkah pertama adalah menemukan titik-titik yang dilalui oleh persamaan ini. Oke, persamaannya adalah X sama dengan Y kuadrat. Kita tentukan nilai X, kemudian nilai Y. Nah, cuma untuk X sama dengan Y kuadrat kan lebih mudah jika kita menetapkan nilai Y-nya ya, ketimbang menetapkan nilai X-nya. Jadi pilih Y dulu, barulah kita bisa menghitung nilai X-nya, lebih enak begitu. Nah, di sini kita pilih Y-nya, saya mulai dengan negatif 3. Jika Y negatif 3, maka X-nya adalah negatif 3 dikuadratkan, karena X itu kan sama dengan Y kuadrat. Nah, sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 9. Dari sini, maka kita perolehlah titik 9, negatif 3. Ingat, 9 itu komponen X, min 3 itu adalah koordinat Y-nya. Kemudian ambil Y sama dengan negatif 2. Negatif 2, maka X-nya sama dengan negatif 2 dikuadratkan, diperoleh sama X sama dengan 4. Sehingga kita punya titik B 4, negatif 2. Kemudian ambil lagi Y sama dengan negatif 1, maka nilai X-nya sama dengan negatif 1 dikuadratkan, yaitu 1. Sehingga kita peroleh titik C 1, negatif 1. Kemudian ambil Y sama dengan 0, maka kita peroleh X-nya sama dengan 0. Sehingga kita punya titik O 0,0. Kenapa dinotasikan dengan O? Karena emang sudah lazim saja sih titik 0,0 itu adalah kan titik asal atau origin yang biasa dinotasikan dengan huruf O besar. Kemudian ambil Y sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 1 kuadrat atau 1, sehingga kita peroleh titik 1,1. Titik Y sama dengan 2, maka X-nya sama dengan 4, sehingga kita peroleh titik 4,2. Kemudian ambil Y sama dengan 3, maka kita peroleh X-nya sama dengan 9, sehingga kita punyain titik 9,3. Oke. Berikutnya kita cantumkanlah titik-titik ini pada bidang koordinat Kartesius. Oke, ini adalah sistem koordinat. Untuk titik A yaitu 9, negatif 3. Ini dia titiknya, ini 8, ini 10, berarti kan di tengah-tengah ini 9 ya. Kemudian koordinat Y-nya adalah negatif 3, maka ini adalah titik A-nya yaitu untuk 9, negatif 3. Kemudian untuk titik B 4, negatif 2 di sini. Sudah mahir ya mencantumkan titik pada koordinat Kartesius. Kemudian C-nya 1, negatif 1 yaitu di sini. Kemudian titik O yaitu titik asal, ini dia. Kemudian titik E yaitu titik 1,1 di sini kira-kira. Kemudian titik F 4,2. Kemudian titik G 9,3 di sini ya, X-nya 9, Y-nya 3. Oke, langkah terakhir adalah hubungkanlah titik-titik ini pada sistem koordinat. Di sini hubungkan ini dulu, kemudian hubungkan ini. Biasanya sih menghubungkan grafik untuk dari suatu kurva itu adalah dari arah kiri ke kanan. Oke, ini adalah grafik dari persamaan X sama dengan Y kuadrat. Oke, nah kalau mau titik potongnya dengan sumbu koordinat, yang pertama titik potong dengan sumbu X, kan yaitu jika Y sama dengan 0. Substitusilah Y sama dengan 0 ke sini, maka kita peroleh X sama dengan 0. X 0, Y juga 0, berarti kita punya titik 0,0. Berarti inilah dia titik potong dengan sumbu X-nya. Oke. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, yaitu jika X sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, maka masukkanlah X di sini 0, berarti kan Y kuadrat sama dengan 0. Berarti Y kuadrat sama dengan 0, maka Y sama dengan plus minus akar 0. Plus minus akar 0 itu kan nilainya sama dengan 0. Berarti kita peroleh Y sama dengan 0. Sehingga titik potong dengan sumbu Y-nya adalah titik 0,0 juga, yaitu ini. Nah, kalau ini saja informasi titik yang kita punya kan tidak cukup untuk menggambarkan grafik dari persamaan X sama dengan Y kuadrat, maka tetap juga kita akan butuh informasi titik-titik lainnya.
Oke, berikutnya titik potong antar grafik. Contohnya, temukan titik potong grafik persamaan X sama dengan Y kuadrat dengan persamaan X tambah Y dikurang 6 sama dengan 0. Jadi kita idealnya harusnya menggambar grafik dari persamaan X sama dengan Y kuadrat terlebih dahulu. Kemudian gambarkan grafik persamaan X tambah Y dikurang 6 sama dengan 0. Nah, untuk X sama dengan Y kuadrat kan tadi sudah ya digambarkan grafiknya. Nah, bagaimana menemukan titik potongnya, titik potong antara dua ini, walaupun misalnya tanpa menggambarkan grafiknya, kita bisa kok menemukan titik potong antara dua antara dua persamaan ini. Langkahnya adalah substitusi X sama dengan Y kuadrat ini ke sini. Mana yang mudah sih? Daripada kita mensubstitusi X ini ke sini, maka daripada mensubstitusi X dari sini, dari bentuk ini ke sini, maka rasanya akan lebih mudah substitusi ini ke sini. Jadi ini semacam tricky aja, rasanya mana yang akan memudahkan. Oke, apalagi kalau mensubstitusi Y, misalnya kita nyatakan ini sebagai Y sama dengan negatif X tambah 6, substitusikan ke sini, itu mungkin bisa jadi agak rumit. Jadi mana yang mudah saja. Di sini saya memilih mensubstitusi X sama dengan Y kuadrat ke X tambah Y dikurang 6 sama dengan 0. Maka gantilah X di sini dengan Y kuadrat, sehingga kita punya Y kuadrat tambah Y kurang 6 sama dengan 0. Jadi X yang di sini aja yang diganti dengan Y kuadrat. Nah, ini kan persamaan kuadrat ya. Kebetulan saja merupakan tergantung pada variabel Y. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang menemukan solusi dari persamaan kuadrat ini. Y kuadrat tambah Y dikurang 6 sama dengan 0. Bisa dengan cara faktorisasi. Kalau dengan cara faktorisasi, berarti kita harus menemukan dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya harus sama dengan negatif 6 ini. Dan jika ditambahkan hasilnya harus sama dengan 1, yaitu koefisien dari Y atau variabel yang berpangkat 1. Nah, dua buah bilangan dikalikan negatif 6, dan dua bilangan itu jika ditambahkan hasilnya hanya harus 1. Maka jawabannya adalah 3 dan negatif 2. 3 kali negatif 2 adalah negatif 6, 3 tambah negatif 2 adalah 1. Sehingga kalau dengan cara faktorisasi, bentuk persamaan ini menjadi ditulis menjadi Y tambah 3 kali Y kurang 2 sama dengan 0. Kemudian selesaikanlah ini, maka kita peroleh dari sini Y tambah 3 sama dengan 0, sehingga Y sama dengan negatif 3. Kemudian dari ini kita peroleh Y kurang 2 sama dengan 0, sehingga Y sama dengan 2. Nah, berikutnya boleh juga dengan menggunakan formula kuadrat. Nah, kalau mau menggunakan formula kuadrat, ini salah satu cara saja ya. Jadi kedepannya kalian harus menguasai salah satu cara ini. Nah, untuk formula kuadrat kita temukan dulu nilai diskriminannya, yaitu B kuadrat kurang 4AC. Di sini nilai A-nya itu A itu kan koefisien dari variabel kuadrat ya. Jadi di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah 1, kemudian C-nya negatif 6. Jadi di sini B-nya ganti dengan 1, yaitu berasal dari koefisien Y di sini. 1 kuadrat dikurang 4 kali A, A-nya itu adalah 1, berasal dari koefisien Y kuadrat. Kemudian dikali C, di mana C itu adalah konstanta ini, yaitu negatif 6. Jadi di sini negatif 6. Nah, 1 kuadrat adalah 1, kemudian negatif 4 kali 1 kali negatif 6. Negatif kali negatif kan positif. Jadi ditambah 24. 1 tambah 24 adalah 25. Maka karena nilai diskriminannya ini positif, lihat lagi video penjelasan atau baca materi sebelumnya ya, bahwa jika diskriminan bernilai positif, maka kita akan mempunyai dua solusi untuk persamaan ini. Yang pertama, Y1 sama dengan negatif B ditambah akar D per 2A. Negatif dari B-nya itu bernilai 1 ya, karena koefisien Y-nya 1, ditambah akar dari D. D-nya barusan kita hitung 25 bagi 2. Sama dengan negatif 1 ditambah akar 25 adalah 5, sehingga kita punya negatif 1 tambah 5 per 2. Negatif 1 tambah 5 adalah 4, 4 dibagi 2 adalah 2. Nanti untuk Y2-nya nyaris sama, hanya operasi sebelum akarnya menjadi negatif. Sehingga kita ke sini saja, negatif 1 tambah 5 itu menjadi negatif 1 dikurang 5 per 2-nya tetap. Negatif 1 kurang 5 adalah negatif 6 bagi 2 sama dengan negatif 3. Sama saja kan ya jawabannya, negatif 3 dan 2, di sini 2 dan negatif 3 sama saja.
Jadi kita sudah punya informasi nilai Y yaitu negatif 2 dan 3. Nah, jangan klaim bahwa titik potongnya adalah titik negatif 3,2 atau 2, negatif 3. Salah banget ya. Karena Y di sini negatif 3 dan 2 ini baru nilai Y. Nah, yang namanya titik itu kan kalau pada sistem koordinat kartesius harus berpasangan ya, pasangan terurut yaitu nilai X dan nilai Y. Nah, yang kita temukan baru nilai Y-nya, carilah nilai X-nya. Nah, telah diperoleh Y-nya, kemudian temukanlah nilai X-nya. Bagaimana menemukan nilai X? Yaitu ya substitusilah nilai Y yang sudah diperoleh itu ke persamaannya. Nah, di sini saya memilih disubstitusikan ke persamaan X sama dengan Y kuadrat. Tadi kan ada dua persamaan ya. Pilih salah satu persamaan saja karena yang namanya titik potong itu harus melalui kedua persamaan. Nah, di sini saya memilih X sama dengan Y kuadrat. Jika Y sama dengan 2, berarti kan X sama dengan 2 kuadrat atau X sama dengan 4. Nah, maka titik yang kita peroleh adalah titik 4,2 karena titik itu adalah pasangan terurut X dan Y. Jadi 4,2. Kemudian jika Y sama dengan 3, negatif 3, substitusi juga ke X sama dengan Y kuadrat. Nah, pada Y sama dengan negatif 3, maka X sama dengan negatif 3 dikuadratkan. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan negatif 3 kuadrat, yaitu sama dengan 9. Maka kita perolehlah titik 9, negatif 3. Nah, dengan demikian kita perolehlah titik potong antara kedua grafik tadi, kedua persamaan tadi adalah titik 4,2 dan titik 9, negatif 3. Apa sih arti titik potong ini? Nah, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan bahwa titik potong berarti titik itu terletak di kedua persamaan. Begitu juga ini, berarti titik 4,2 dan titik 9, negatif 3 itu pasti berada di kedua persamaan tadi. Nah, kita lihat ini sampai sini saja informasi tentang titik potong cukup. Namun kalau mau lihat grafiknya kita akan bahas. Nah, grafik persamaan X sama dengan Y kuadrat dan X tambah Y kurang 6 sama dengan 0 adalah sebagai berikut. Ini adalah grafik dari X sama dengan Y kuadrat yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, kemudian kita akan menggambarkan grafik dari persamaan X tambah Y dikurang 6 sama dengan 0. Nah, semoga kalian ingat bahwa ini adalah persamaan garis. Ingat, kalau pada suatu persamaan semua variabel yang muncul itu hanya berpangkat 1, tidak ada pangkat lainnya, maka persamaan itu dikatakan persamaan garis lurus. Boleh juga. Nah, di sini kan X dan Y-nya berpangkat 1, maka ini jika digambarkan grafiknya pasti merupakan suatu garis lurus. Nah, bagaimana menggambarkan grafik dari persamaan ini? Caranya adalah cantumkanlah titik yang kita punyain. Kan kita punyain titiknya adalah 4,2 ya. Maka temukanlah titik 4,2 dan di sini adalah titik 4,2 tadi ya. Di titik F ini. Kemudian titik kedua itu adalah titik 9, negatif 3. Ini dia titik 9, negatif 3-nya. Nah, kemudian hubungkan kedua titik ini. Jadi ini ya, tinggal perpanjang saja untuk menjadi persamaan garis ini secara keseluruhan. Maka inilah yang menjadi persamaan X tambah grafik untuk persamaan X tambah Y dikurang 6 sama dengan 0. Nah, kita lihat berarti antara grafik X sama dengan Y kuadrat dan grafik ini itu berpotongan atau ketemu di titik 4,2 dan di titik 9, negatif 3. Oke, sekian tentang menggambar grafik dari suatu fungsi. Sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana menggambar grafik persamaan ya. Kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana menggambar grafik persamaan dan fungsi dengan lebih mulus di di pembahasan setelah turunan. Oke, untuk berikutnya kita akan bahas tentang fungsi dan akan dijelaskan di video yang terpisah. Terima kasih.